Permisi, assalamualaikum. Baik, terima kasih. Selamat siang juga, Masya Allah. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Adik-adik, bagaimana kabarnya semuanya? Oke. Sudah istirahat tadi? Sudah makan? Oke. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa. Oke, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan perwakilan untuk memimpin dari dirjen ya, maju ke depan, silakan. Mbak Cecil, oke, silakan. Oke. Sudah? Seluruh siswa silakan berdiri. Oke, silakan dimulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi batu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah hatinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Baik, adik-adik, teman-teman saya semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 1 Tenggarong Subang, terkhususnya kelas 8G. Ya, kelas 8G ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Oke, tentu saja harapan dan doa semuanya, harapan saya, siswa-siswi SMP Negeri 1 Tangerang Seberang, khususnya di kelas 8G ini, selalu baik-baik saja dan sehat walafiat. Jadi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, silakan dipimpin berdoa sebelum kita mulai pembelajarannya. Ya, marilah, ya silakan dipimpin. Sebelum kita belajar dan kita berdoa untuk agama dan untuk kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa susah. Oke, baik, terima kasih. Adik-adik, hari ini siswa teman-teman semuanya masuk semuanya? Ada yang nggak masuk? Oke, ntar ya, kita absen dulu. Kita absen dulu. Oh, kita absen dulu. Oke. Siapa yang nggak masuk? Ogi sama Rurul. Sama Bagas. 3 berarti. Ugi nomor absen kedua. Rurul 19. 19 tanggal 7 ya. Kemudian siapa? Ugi nomor 2. Sama Bagas siapa? Bagas Abdi Saputra. Oke, baik, adik-adik teman-teman semuanya. Ini kan ada teman yang nggak masuk hari ini. Kondisinya bagaimana? Kabarnya sehat? Teman yang nggak masuk itu izin karena sakit atau karena apa? Apa? Oh, lomba pramuka, ikut kegiatan pramuka. Oke. Terus yang lain? Oh, mewakili sekolah juga. Oh ya, oke. Kalau begitu begini teman-teman ya, karena teman kita ada yang nggak masuk, maka kita sebagai teman, maka kita memberitahukan pelajaran apa yang kita pelajari saat dikasih info bahwa pada hari ini Pak Kohar telah masuk mengajarkan dan belajar bersama di kelas 8G, yaitu belajar bab 3. Oke, bab 3 ya. Bab 3 yang nanti sama-sama kita pelajari pada siang hari ini. Diinformasikan. Nah, kemarin Pak Kohar ngasih ini, ngasih tugas ini, diinformasikan. Oke, baik. Silakan, saya kasih waktu 1 menit untuk mempersiapkan bukunya. Pulpen, buku tulis, dan buku paketnya. Oke. Saya juga mempersiapkan materi. Ya, untuk yang lain, absen, ya. Absen yang lain. Alkalafiru Arta ada hadir. Sehat Mas ya? Ani Dwi Martalifa hadir. Aprilia Arzeti hadir. Bagas tadi izin ya. Brilian Ristira hadir. Bunga Puji hadir. Alhamdulillah. Dea Zahra hadir. Alhamdulillah. Dwi Alfiki hadir di pojok ya. Erlina Wulansari hadir. Oke. Khaura Nuril Askia. Oke. Muhammad Hermansyah, Muhammad Iqbal hadir. Oke. Muhammad Rifki Pratama hadir. Muhammad Risman Ramadan. Oke. Muhammad Nur Ilham Nur Robiah Kamila hadir. Bagus. Rizky Andur Rafki hadir. Oh, tadi ini ketua kelas ya? Oke. Rurul tadi izin absen tadi ya, mewakili tadi ya kegiatan ya. Cindy Naswa hadir. Rizky Andur sudah. Syahratul Aini hadir. Sanesa tadi yang mimpin dari dirjen ya. Oke. Ugi tadi izin. Verina Amanda hadir. Wulan Adilia Putri hadir. Yuda Elsa Siregar hadir. Yuli Salama hadir ya. Oke, jadi ada 3 siswa yang tidak
Hadir. Oke, pesan saya tadi nanti sampaikan temannya bahwa hari ini kita belajar TIK. Kita mulai di bab 3. Baik, adik-adik. Bismillah, sudah dipersiapkan semuanya? Sudah? Sudah persiapkan? Oke. Sekarang mari kita berhitung terlebih dahulu. Dimulai dari depan. Silakan berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Yang keras. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke. Ingat-ingat tadi menyebut angkanya ya. Ingat-ingat. Genap berdiri. Genap berdiri. Kurang semangat. Duduk lagi. Ulangi. Pindah depan. Oke, silakan berhitung yang keras. Ya, yang keras, yang semangat, ya. Harus sesuai dengan cuaca saat ini. Cuacanya kan cerah, ya kan? Ayo berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke, ganjil, berdiri. Ganjil, berdiri. Genap. Ganjil. Genap. 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 Ganjil. Ganjil genap. Ganjil genap. Duduk semuanya. Ganjil. Ganjil. Genap. Ganjil. Genap. Ganjil. Genap. Ganjil genap. Ya, duduk kembali. Oh, kayaknya semangatnya kurang ya. Bilangnya tadi sudah makan, sudah istirahat. Masih lapar? Masih, ya sudah. Silakan, udah enggak ya kan? Kenyang kan? Semangat kan? Semangat. Oke, gini, berdiri lagi semuanya. Berdiri lagi semuanya. Tangannya sini. Oh ya, silakan kembali. Silakan. Ya, silakan sini ini. Silakan duduk sini ya. Duduk sini lah. Oke. Silakan berdiri, ikut berdiri. Berdiri semuanya. Berdiri. Tangannya begini semuanya. Oke. Yang satu begini, yang satu begini. Nah, yang satu begini. Nah, gitu ya, begini. Satunya nih begini, kamu gini. Nah, ini satu begini. Ini satunya begini, ya biasa, nggak usah itu. Oke, semuanya begini. Kita tangkap teman kalian ya dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, siapa yang jarinya yang ketangkep? Jarinya yang ketangkep. Jarinya yang ketangkep. Ya, dapat konsekuensi. Dapat konsekuensi. Oke, sudah? Oke, persiapan. Dalam hitungan 3 ya. Yang jarinya ketangkep berarti dia dapat konsekuensi. Kemana nanti ya? Oke. Persiapan. 1, 2. Belum. 1, 2. Belum. Oke, konsentrasi lagi. 1, 2, 3. Siapa yang ketangkep ayo? Siapa ketangkep? Yang ketangkep siapa lagi yang ketangkep? Siapa? Cecil ketangkep sini. Sini Cecil. Sini. Ya, sini. Silakan berdiri menghadap sana. Kalian lagi. Kita cari teman ya, cari teman Cecil ya. Cari teman. Oke, persiapan, konsentrasi, fokus. Jadi ini istilahnya di sisi lain kalian belajar memperoleh,
Di sisi lain kalian belajar untuk mempertahankan di menghindar sama menangkap. Ya, kita belajar menangkap sama mempertahankan. Oke, tangga. Persiapan. 1, 2. Oke. Tunggu, konsentrasi. 1, 2, 3. Belum 3. Ya, ulangi lagi. Belum sampai 3. Ayo siap, konsentrasi. 1, 2, 3. Siapa yang ketangkep? Gak ada yang ketangkep. Lagi, sampai ada yang ketangkep pokoknya. Sampai ada yang ketangkep. 1, 2, 3. Tangkap ya, udah maju. Oke. Tangkap juga. Oke, silakan. Oke. Sekarang kita konsekuensinya saja ya. Kita suruh memperkenalkan diri, alamatnya di mana, tempat tinggalnya di mana, namanya siapa, lengkap ya, kesukaannya apa, hobinya apa. Dari mana? Saya suruh dulu, yang pertama. Ya. Ayo silakan. Sapa dulu teman-teman, hai teman-teman, gitu ya. Ayo. Kamu dulu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Shanisha Grislia Meika, tinggal di L3 Blok E, NC13. Hobi saya hobinya apa? menggambar. Gak tahu, kan hobi kamu. Nanti kalau saya tahu hobi kamu, nanti dikira saya pacarmu nanti malah. Apa? Sukaan, makanan kesukaan itu ya. Makanan kesukaan saya mie ayam. Ya, nggak apa-apa. Hobi selain menggambar tadi, membaca, menyanyi, nggak udah bagus. Ayo Mbak, Mbak siapa namanya? Maju dikit. Ya, oke. Silakan. Hai juga, hai. Apa? Main raket, bulu tangkis. Ya. Oke, 2, 3. Ayam. Oh, mie ayam sama mie ayam. Sama ya. Oke. Mbaknya? Lu. Semuanya berkenalkan nama saya. Lu. Oh, L1 blok di sana ya. Terus? Oh, hobinya berenang. Bagus. Nah, kesukaannya? Mie ayam. Membaca, menggambar nggak suka? Enggak suka. Oke, tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Oke, silakan duduk semuanya. Silakan duduk. Oke. Baik. Tadi kita sudah cari semangat dikit-dikit ya. Kita sudah menyemangati diri kita, mudah-mudahan kita hari ini semangat, dan karena semangat itu kita dapat memahami pelajaran yang akan kita pelajari. Oke, check it out. Oke, look at me. Sudah disiapkan semuanya? Silakan buka buku pada pada bab 3. Silakan. Saya juga mempersiapkan ini. Oke, kelihatan ya? Kelihatan semuanya ya? Kelihatan semuanya, oke. Baik, adik-adik, hari ini kita akan lanjut materi kita di bab 3. Setelah di pertemuan kemarin, kita belajar di bab 2, yaitu tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Berpikir tentang apa? Berpikir komputasional. Yang di dalamnya kita belajar tentang apa? Satu apa? Angkat tangan, siapa yang tahu? Kita yang pertama bilangan. Yang pertama bilangan sudah disebutkan. Yang pertama kita belajar bilangan apa? Bilangan? Biner. Ada tugas gak hari ini? Ada tugas gak hari ini?
Ada, oke, baik. Kalau ada tugas, saya pengen satu anak mewakili, satu cewek, satu cowok untuk mengerjakan tugasnya ke depan. Sebelum nanti di akhir pertemuan, saya beri nilai, ya. Oke, siapa yang mau maju? Siapa? Erlin, maju. Cowok satu, cewek satu. Tugasnya apa? Glosarium, glosarium tugasnya ya, merangkum sebuah glosarium. Oh ya, kalau gitu kita skip dulu berarti ya, maksudnya nanti maju gantian lagi ya. Untuk itu nanti penilaian ketika selesai akhir pelajaran nanti buku dikumpulkan, akan saya beri nilai. Oke, baik adik-adik. Setelah minggu lalu kita belajar di bab 2 tentang konsep berpikir komputasional ya. Kita belajar bilangan, kita belajar himpunan, ada himpunan irisan yang kemarin dicontohkan, yang suka bunga ini, suka buah ini, buah itu ya. Di buku ada nggak di situ? Yang irisan himpunan? Ada? Ada ya. Kemudian kita juga belajar konversi bilangan desimal ke binet dan lain sebagainya. Oke, baik. Kayaknya hari ini papanya belum terhapuskan. Saya minta relawan satu untuk mengikhlaskan tenaganya menghapus papan tulis. Siapa? Ada papan tulisnya? Ada penghapusnya? Ada. Mana? Mana penghapusnya? Di laci. Oke. Oh, di laci. Siapa yang mau menghapus papan tulis? Mas? Oke, silakan, Mas. Terima kasih, Mas ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh, pakai perasaan banget ya pokoknya. Pokoknya masuk ke kelas ini begitu tulus. Begitu pula ketika menghapus papan tulis, tulus juga. Oke, yang lain sambil menunggu papan tulis dihapus. Ya. Di bab 3 ini kita akan belajar, ya tentu saja kita di kelas di SMP ini kita belajar pada fase D. Fase D itu tingkat SMP ya. Tingkat SMP. Dan bertemakan teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Selanjutnya kompetensi dasar atau kompetensi awal yang kita harus ketahui bersama bahwa pada saat pembuatan kalau kita berpikir begini. Kalian ada yang sudah pernah bikin laporan? Pernah? Tugas makalah? Makalah pernah? Belum pernah? Pas pelajaran apa? Hah? Bentar ya. Oke. Siapa yang pernah bikin tugas makalah? Nggak pernah? Nggak pernah ya? Oke, baik. Selanjutnya, berarti begini, kita lihat bersama ya. Dibesarkan dikit. Pada saat awal perhatikan, pada saat membuat laporan yang di dalamnya yang bukan hanya berisi teks, maka kita perlu menentukan aplikasi yang tepat untuk dapat digunakan setiap aplikasi. Nah, maaf, kami ulangi. Pada saat pembuatan laporan yang di dalamnya yang bukan hanya berisi teks, maka perlu menentukan aplikasi yang tepat untuk dapat digunakan. Setiap aplikasi memiliki kegunaan dan keunggulan untuk memproses jenis konten tertentu. Oleh karena itu, agar dapat memperoleh hasil yang optimal, unggul dan menarik untuk mendapatkan hal tersebut, maka kita harus memahami aplikasi yang kita pakai beserta fungsinya. Terima kasih, Mas. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat keikhlasannya. Amin. Oke, baik adik-adik. Di sini kita diberikan pemahaman bahwa nantinya kalau kita mau mengerjakan sesuatu, baik membuat laporan, membuat pekerjaan perkantoran dan lain sebagainya, bahwa ada suatu aplikasi yang kita butuhkan, yaitu aplikasi perkantoran. Ya, aplikasi perkantoran. Nah, pada saat ini kita akan belajar aplikasi perkantoran. Ada yang tahu? Salah satu aplikasi perkantoran? Angkat tangan yang tahu?
Yang tahu aplikasi perkantoran itu? Hah? Ya, yang tahu? Siapa tadi? Siapa tadi? Siapa? Namanya siapa? Cindy. Cindy. Aplikasi perkantoran salah satu contohnya apa? Word. Aplikasi Word. Benar sekali, benar ya. Word. Selain Word, aplikasi perkantoran yang lain apa? Mas? Aplikasi perkantoran yang lain apa? PowerPoint. PowerPoint, bagus sekali. Satu lagi. Aplikasi perkantoran, ya. Aplikasi perkantoran yang lain. Contohnya siapa angkat tangan? Siapa angkat tangan yang bisa? Yang bisa, yang mau? Siapa? Siapa? Gracie? Siapa? Siapa? Ayo, jangan bisik-bisik. Beranikan dirimu supaya engkau dilihat oleh yang lain. Hebat, gitu ya. Siapa? Siapa angkat tangan? Yang cowok. Aplikasi perkantoran yang lain siapa? Siapa? Excel, bagus sekali. Ya, tepuk tangan untuk kelas 8G. Oke, saya tanya sekali lagi. Siapa yang pernah menggunakan aplikasi Word? Siapa? Angkat tangan yang sudah. Yang sudah pernah menggunakan, angkat tangan. Enggak apa-apa, jangan malu-malu. Cindy pernah? Pernah, oke. Siapa lagi yang pernah? Waktu kapan lu? Oh, buat belajar waktu P5 dulu. Oh, iya, bagus. Oke, baik adik-adik. Di bab 3 ini, kita akan belajar teknologi informasi dan komunikasi. Sambil dibuka bukunya ya, buka buku paketnya. Nggak ada yang beda, sama ini. Oke, yang menyesuaikan profil pelajar Pancasila. Dan sarana prasarana yang kita pakai tentu kita ada monitor, ada book text yang kalian bawa, kemudian kita juga ada proyektor, kita juga ada laptop atau komputer, kemudian ada papan tulis, ya, lembar kerja, ada lembar kerja observasi nanti akan kita jadikan tugas kita ya. Oke, baik adik-adik. Selanjutnya kita akan belajar, kita akan mengetahui dulu capaian pembelajaran kita. Kita akan mengetahui dulu capaian pembelajaran kita. Yang pertama, yaitu menjadi alat atau media dalam berkarya, serta sekaligus sebagai objek pembelajaran yang memberi inspirasi peserta didik agar dapat membuat sebuah karya dalam bidang informatika dengan memanfaatkan aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan pengolah presentasi. Nah, saya ulangi lagi, aplikasi pengolah kata di sini apa? Word, bagus sekali. Kemudian aplikasi pengolah lembar kerja apa? Excel, bagus sekali. Kemudian aplikasi presentasi? PowerPoint. Ya. Nih. Oke, selanjutnya marilah bersama-sama kita ketahui dalam bab 3 ini yang perlu kita ketahui adalah tujuan pembelajaran yang terlebih dahulu, ya. Tujuan kita belajar di bab 3 ini terkait materi teknologi informasi dan komunikasi ini apa? Yang pertama adalah mampu memahami struktur dan fitur utama serta fungsi aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan pengolah presentasi. Oke. Ada mungkin Anda semuanya, adik-adik, teman-teman saya semuanya pasti pernah mendengar istilah tak kenal maka tak sayang. Benar atau tidak? Benar. Dulu, sebelum kalian mengenal HP waktu kecil, kalian suka HP tidak? Suka enggak? Enggak. Tapi ketika sudah mengenal HP, sudah tahu HP, HP ternyata di dalamnya ada film kartun waktu kecil ya. Lama-lama kalian suka karena sudah mulai mengenal, mengerti dan mengenal. Ya. Oke, selanjutnya setelah kita memahami, mengenal struktur dan fitur utama serta fungsi aplikasi pengolah kata, yang kita kenali itu adalah fungsi. Ketika sudah mengenal strukturnya, kita kenali fungsinya. Oke, saya tanya lagi. Yang Anda lihat sekarang ini di monitor ini aplikasi apa? Word, bagus. Fungsi aplikasi Word adalah pengolah kata. Oke.
Ini langsung kita melihat langsung ya. Jadi anggap saja ini sudah menjadi sebuah ya praktek kecil-kecilan. Artinya kalian langsung mengenal wujud aplikasinya. Oke? Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran berikutnya adalah mampu membuat laporan dengan mengetik, menyalin dan memindahkan konten ke aplikasi lah. Di tiga aplikasi ini kalian nanti akan bukan mengenal ya. Kalian akan disuruh atau membuat sebuah laporan, di mana di dalam membuat laporan itu kalian mengetik. Ada yang sudah pernah ngetik? Sering ngetik? Oke? Oh ya, Mas ya, pernah ya. Oke. Kemudian copy paste. Nah, nanti tak contohkan satu-satu ya. Jadi, tujuan pembelajaran kedua ini kalian nanti akan membuat laporan, yaitu di dalamnya yang terdapat mengetik, copy paste, cut, dan tempel. Tahu istilahnya? Istilahnya apa? Kalau kalian menyebut istilahnya apa? Copy paste, copy paste kalian nyebutnya ya kan? Oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian mampu atau peserta didik mampu merangkum, mengevaluasi, dan menyimpulkan beberapa bahan bacaan dalam bentuk file. Ini sebenarnya kalian sudah melakukan semuanya. Sudah melakukan. Kapan itu? Setiap kali ketika kita belajar dan ada rangkuman yang diberi tugas oleh Bapak dan Ibu Guru. Cuma bedanya rangkuman itu dalam bentuk tulisan tangan. Nah, sekarang ketika kalian sudah paham tentang tiga aplikasi perkantoran ini, kalian tidak lagi diharapkan untuk menulis dengan tangan, tapi merangkum dengan ngetik dalam keyboard atau dalam komputer sebagai bahan pembelajaran kita di materi pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Oke, selanjutnya yang terakhir, tujuan pembelajaran di bab 3 ini adalah mampu memanfaatkan laboratorium maya untuk mengeksplorasi dan belajar mandiri sebagai penunjang pembelajaran. Ini di laboratorium maya ini, ketika kalian sudah paham teknologi informasi, kalian tidak harus belajar menggunakan komputer itu di sekolahan. Tapi di rumah juga bisa. Kenapa? Karena kalian sudah dibekali dengan media yang dibagi oleh sekolah kemarin ya. Chromebook ya, dibagi semuanya ya. Manfaat, ada yang belum? Ya, mau yang kelas ini belum? Oh ya, nanti insya Allah mudah-mudahan segera dibagi. Itu nanti bisa dimanfaatkan untuk mencari bahan-bahan materi yang ada di media di internet. Banyak sekali materi yang ada di internet. Ya, oke. Itu kalian akan bisa menikmati beberapa fitur laboratorium maya. Oke, baik adik-adik. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi. Oke. Supaya kalian lebih bisa memaknai tentang informatika, khususnya tentang penggunaan, saya besarkan ya biar kelihatan. Khususnya tentang penggunaan aplikasi pengolah kata. Begini. Baik. Khususnya tentang penggunaan ketiga aplikasi itu ya. Aplikasi pertama Word, Excel, dan PowerPoint. Oke. Jadi gini. Dulu kalian kan nulis, merangkum itu dengan tangan, di buku tulis biasa. Nah, setelah kalian paham dengan teknologi informatika, kalian akan mudah dalam membuat laporan. Kenapa? Karena data yang kalian tulis itu tersimpan dalam bentuk file, yaitu dalam file Word atau aplikasi perkantoran. Ini akan mudah sekali. Dan enaknya lagi, kita ketika belajar dan menguasai ketiga aplikasi ini, kita akan punya potensi memperoleh kemudahan-kemudahan, baik ketika menjadi pelajar maupun jadi seorang pekerja ke depannya. Kenapa? Karena seorang pelajar ketika menguasai tiga aplikasi ini, aplikasi apa tadi? Word, PowerPoint, dan Excel. Bagus sekali. Itu. Oke. Kalian tahu nggak daerah kita ini daerah pertambangan? Ya, tahu ya? Tahu ya?
Sering nggak melihat orang berangkat kerja? Sering. Pekerja yang kita lihat itu seorang pria saja atau perempuan, atau ada perempuannya? Ada? Ada perempuannya? Ada ya? Oke. Pertanyaannya, apakah karyawan yang perempuan itu tugasnya sama dengan seorang laki-laki? Analisa kalian sama atau tidak? Tidak. Kira-kira apa pekerjaannya? Hah? Apa? Di kantor. Maka yang diperlukan apa? Kamu berarti dibutuhkan dalam komputer aplikasi perkantoran, ya, aplikasi perkantoran. Nah, berarti apa? Baik laki-laki maupun perempuan, ketika paham aplikasi ini, ketiga aplikasi ini, maka dia akan mudah sekali untuk diterima di pekerjaan. Baik pekerjaan perkantoran maupun pekerjaan dalam perusahaan. Baik, terlebih Bapak Ibu guru di kantor, setiap pembelajaran menggunakan aplikasi perkantoran ini. Ya, apalagi saya hari-hari ya menggunakan, kalau nggak Word, PDF, Excel itu terus kan, untuk menjelaskan konteks materi yang disampaikan. Oke. Tuh. Nah, ini untuk mengenali fungsi utama dan pokok dari ketiga aplikasi ini, mari kita perhatikan. Ya. Kalian pasti pernah menggunakan gunting, pisau, dan cutter. Ketiganya bisa. Pernah ya? Pernah. Semuanya itu adalah alat potong. Tapi subjeknya berbeda. Kalau kalian memotong ikan, pakai apa? Pisau. Kalau memotong kertas, pakai apa? Gunting atau cutter? Gunting atau cutter? Gunting. Kalau kalian motong alat agak kecil atau motong apa itu? Yang lurus, yang simetris, kita menggunakan cutter. Sama alat potongnya, tapi beda fungsi objek. Jadi aplikasi perkantoran 3 tadi itu begitu. Sama-sama aplikasi perkantoran, tapi beda fungsi. Kalau Word itu khusus untuk pengolah membuat laporan dan lain sebagainya. Kalau Excel khusus untuk aplikasi membuat tabel, hitungan, dan lain sebagainya. Daftar nama, daftar kelas, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk aplikasi perkantoran, aplikasi presentasi atau PowerPoint itu adalah aplikasi untuk apa? Untuk bagus sekali untuk presentasi. Baik. Lanjut, kita masuk ke dalam materi. Selanjutnya, sebelum kita memahami materi, kita lihat dulu konsepnya. Teknologi informasi dan komunikasi. Perhatikan ke depan. Tentu dalam teknologi informasi dan komunikasi, yang pertama kita akan mengenal yang mana perangkat sebelum perangkat lunak itu sebenarnya ada juga perangkat keras seperti PC, keyboard, dan lain sebagainya. Nah, sebutkan perangkat keras yang dalam komputer apa saja selain PC, selain keyboard. Angkat tangan. Siapa? Speaker. Siapa lagi? Mas? Apa lagi? Selain monitor sama printer, selain monitor sama keyboard, mouse. Oke. Apalagi Mas? Apa? CPU. Apalagi? VGA, atau apa lagi? Apa lagi? Siapa tahu? Yang cewek? Apa lagi? Tadi sebutkan ada monitor, ada keyboard, ada speaker, ada apa lagi? CPU, ada apa lagi? PC, ada apa lagi? Mouse, apa lagi? Apa lagi? Printer, ya printer. Apa lagi? Mesin? Apa lagi? Oke. Nah, ketiga aplikasi perkantoran ini, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint, masuk perangkat lunak atau masuk perangkat keras? Perangkat lunak. Oke, bagus sekali. Oke, maka berarti di bab 3 ini kita belajar perangkat lunak, aplikasi perkantoran. Nah, selanjutnya
Kalau sudah kita temukan aplikasinya, sudah kita ketahui aplikasinya, selanjutnya kita akan memahami struktur dan fungsi dan fitur-fitur. Fitur-fiturnya itu apa? Ya, kita lihat di sini tadi. Ya, fitur-fiturnya di sini. Bentuknya bagaimana, menunya apa saja, ya, seperti ini. Nanti kita akan mengenali. Oke, kita akan mengenali di sini ya. Ini home. Home itu ada apa saja? Home ternyata ada area, ada bottom, ada font, ada macam-macam. Ya, ada bentuk katanya dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya ada insert, ada desain, ada layout. Ini, ya. Oke, baik, kita kembali lagi ke materi. Oke. Perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi. Oke, baik, supaya lebih kalian memahami materi akan oke, gini dulu. Saya ingin bertanya, ada yang suka baca komik? Ada yang suka baca komik? Angkat tangan. Baca komik. Ada yang suka baca komik bergambar? Ada nggak komik bergambar? Itu juga. Ada yang suka nonton film? Nonton film ada? Banyak. Ada yang suka membaca majalah, koran? Ada? Oke. Ada yang suka nonton tweet, video reel, short? Ayo. Langsung angkat tangan semuanya ya, di TikTok dan sebagainya. Oke, baik. Kalau gitu, kita akan buka video pembelajaran kita yang terkait dengan materi bab 3 terkait pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum itu saya beri dengan awalan perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau program aplikasi disingkat aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengoperasian komputer itu sendiri. Dari Oxford English Dictionary. Aplikasi ini biasanya digunakan oleh pengguna yang biasa disebut dengan end user. End dan user. Kita mengenalnya dengan sebutan admin. Orang yang mengoperasikan komputer disebut dengan admin. Adik-adik, orang yang paham ketiga aplikasi ini, orang yang pinter, orang yang menguasai ketiga aplikasi ini, biasanya mudah sekali mendapatkan pekerjaan. Mudah sekali. Ketika ada sebuah perusahaan mencari karyawan, pasti yang diutamakan itu adalah yang menguasai Microsoft. Wah, karena apa? Karena manajemen dalam setiap perusahaan dan manajemen dalam setiap perkantoran, pasti yang dibutuhkan adalah ketiga aplikasi. Maka siapkan diri kalian, kita akan belajar benar. Kita nanti akan mungkin 3 pertemuan atau 4 pertemuan. Mulai dari kita akan mengerjakan tugas-tugas LPD, RKPD, observasi, dan kita akan mencoba praktek mandiri. Artinya praktek mandiri itu kalian nanti akan praktek di rumah, kemudian ada lembar observasi yang akan saya berikan untuk kalian. Nanti akan saya kirimkan lembar observasinya, ya, lembar observasinya akan saya kirimkan, kalian isi. Ya, kalian isi. Oke, selanjutnya marilah kita lihat video pembelajaran dan perhatikan baik-baik. Oke, perhatikan baik-baik. Dengarkan baik-baik ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi informatika kelas 8 bab 3, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya? Mari kita mulai dengan perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau program aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengoperasian komputer itu sendiri. Aplikasi biasanya digunakan oleh pengguna yang biasanya disebut end user. Aplikasi hanyalah sebuah program yang harus dikendalikan oleh pengguna. Jadi ya, kita sebagai pengguna harus tahu dulu kegunaan aplikasi tersebut apa dan tujuannya untuk apa. Nah, sekarang kita akan pelajari lebih jauh tentang isi dari aplikasi pada baca ya.
Kita mulai dengan objek aplikasi. Setiap aplikasi mempunyai objek utama yang dikelola. Misalnya, untuk aplikasi pengolah kata, digunakan untuk mengelola dokumen yang terutama terdiri atas teks yang berada dalam halaman, memiliki sejumlah paragraf, kata, tanda baca, dan lain-lain. Ada juga aplikasi pengelola lembar kerja, digunakan untuk mengelola sekumpulan lembar kerja, yang di dalamnya terdapat berisi angka, teks, formula, dan lain-lain. Ada juga aplikasi presentasi, digunakan untuk mengelola sekumpulan slides, untuk mempresentasikan sesuatu kepada orang lain, yang utamanya berisi teks dan gambar, dan lain-lain. Objek aplikasi akan disusun secara terstruktur dan mempunyai hubungan satu sama lain. Objek atau potongan objek dari sebuah aplikasi Sambil dapat memahami dipindahkan ya, dari satu sambil tempat dipahami ke ya. tempat lain, baik dalam ataupun luar program itu sendiri. Untuk memindahkan objek, kita bisa menggunakan perintah cut atau copy dan paste. Objek utama aplikasi diolah sementara pada jendela aplikasi yang terbuka, dan hanya ketika jendela aplikasi itu terbuka saja. Ketika kita menutupnya, maka ya hilang. Oleh karena itu, ada fitur save, sehingga kita bisa menyimpan dalam bentuk file untuk dibuka kembali kemudian hari. Setiap file yang dibuat oleh aplikasi tentu akan memiliki ekstensi yang berbeda-beda ya. Misalnya, file dari aplikasi pengolah kata itu bisa disimpan dalam format doc, docx, rtf, odp, atau lainnya. File dari aplikasi pengolah lembar kerja itu bisa disimpan dalam format XLS, XLSX, ODS, CSV, atau format lainnya. Oke, saya pause dulu. Perhatikan, saya pause dulu. Di dalam video pembelajaran ini tadi dijelaskan beberapa file ekstensi yang harus kita ketahui. Itulah termasuk dari struktur atau termasuk menu atau termasuk fitur-fitur yang harus kita pahami dalam aplikasi perkantoran. Kita balik ke aplikasi perkantoran tadi. Nah, ini saja yang langsung saya praktekkan ya. Struktur apa saja yang harus kita kenali, yang harus kita ketahui, itu adalah ini, menu-menu yang ada dalam aplikasi perkantoran. Oh, dari sini jelas ya, malah di situ saya agak kabur-kabur malah. Yang pertama file. File ini kita akan ada ketemu banyak menu yang pertama home, kemudian new. New ini adalah fungsinya untuk membuat dokumen baru, new dokumen baru. Kemudian open itu adalah untuk membuka dokumen yang sudah tersimpan. Ya. Kemudian ada get add-in, ini kita harus connect internet untuk memperoleh add-on. Kemudian ada info, save dan save as. Oke, saya ingin bertanya. Apa perbedaan save dan save as? Save as. Ayo. Siapa yang bisa maju ke depan? Mas? Siapa? Mas Suman? Ya, silakan. Apa perbedaannya? Silakan maju. Oke, silakan. Save saja. Save itu apa? Save itu menyimpan, langsung menyimpan gitu ya. Langsung menyimpan. Simpan langsung gitu ya. Ada apa lanjutannya. Kalau ini bisa Ya, simpan. ya ditulis ini simpan langsung gitu ya. Simpan langsung. Kalau save as itu simpannya bisa diubah, pilih jenis file, Bisa apa? bisa memilih jenis file mana ya? Menyimpan file baru dengan nama gitu. Ya, menyimpan file baru dengan nama. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Menyimpan file baru dengan ada yang lain? Ada yang bisa? Mbak Cindy bisa? Maju? Mbak Dea? Ya. Oke, jadi simpan save, perbedaannya save dan save as. Ini baik di aplikasi perkantoran, di Word, Excel maupun PowerPoint. Itu kalau save ini biasanya kita klik save. Ini kalau kita sudah ada dokumen. Contoh, ini saya contohkan ya. Tak contohkan ini.
file saya ini sudah ada isinya atau belum? Sudah ada isinya atau belum? Sudah. Terus file ini sudah tersimpan di komputer saya atau belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Berarti kalau sudah tersimpan di komputer saya, berarti saya tidak perlu save as. Cukup kita klik save saja. Tapi kalau belum kita simpan di komputer, maka kita klik save. Save apa? Kita klik. Tuh malah macet kok. Kita klik save. Kita klik save as. Klik save as untuk menyimpan di folder penyimpanan yang ada di drive penyimpanan. Dan kita beri nama sesuai dengan file tersebut. Jadi, ringkasannya, save itu adalah menyimpan tanpa memberi nama atau menyimpan file yang sudah tersimpan. Dan biasanya ciri khususnya ini adalah ketika kita ada pengeditan di dalamnya. Entah merubah apa, kita cukup tekan Ctrl S atau tekan save, maka dia akan tersimpan. Tapi kalau untuk menyimpan dengan format baru atau dengan file yang baru, kita klik save as. Oke. Selanjutnya, Erlin diberi tugas oleh guru bahasa Indonesia untuk membuat makalah. Dan makalah itu harus tersimpan, harus dengan format PDF. Sedangkan Erlin hanya menggunakan atau hanya memakai Word sebagai media membuat makalah. Maka bagaimana caranya? Mengkonversi Word ke PDF ya. Caranya bagaimana? Ayo, ada yang tahu caranya bagaimana? Dengan apa? Dengan apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Dia? Ada yang tahu? Caranya dikonversi ke mana? Ke PDF. Caranya bagaimana, Pak? Perhatikan baik, Pak. Ayo, siapa yang bisa? Silakan praktekkan. Silakan praktekkan. Siapa yang bisa? Mas? Ya, siapa bisa? Siapa yang bisa? Ayo, yang konversi ke PDF, siapa yang bisa? Silakan dicoba, Mas Jaman. Oke, silakan coba. Siapa yang bisa konversi ke PDF? Diklik dulu, Masnya, diklik dulu. Ya, kamera sini, lihatkan. Ya. Hai. Mana Pak filenya? Besarkan, itu besarnya itu aja, ini aja filenya. Nah, ini besarkan. Maximize, oke. Oke. Apa? Bisa? Dikonversi. Oke, gini. Supaya kalian paham ya, perhatikan semuanya. Nanti kalau ada tugasnya dikonversi ke PDF. Ya. Oke, perhatikan. Caranya sama, kita bisa klik save as. Save as itu klik simpan sebagai. Nih, perhatikan. Klik file, save as, berkas upload, tempat penyimpanan ya. Modul ajar informatika kelas 8B bab 3. Nah, kita klik filenya di sini, ekstensi file. Kita milih file ekstensi bentuk filenya. Kita klik. Ini kan dokumen ini. Dokumen itu Word tadi itu ya. Kita bisa milih file. Kita pilih apa? PDF. Kita pilih apa? PDF. Kita klik PDF, maka dia langsung akan tersimpan menjadi PDF. Dia akan tersimpan langsung menjadi PDF. Nah, dia akan tampil langsung. Dia akan langsung menjadi PDF. Nanti juga sama ketika kalian nanti disuruh membuat laporan, nanti juga sama.
dia akan otomatis akan menjadi laporan bentuk PDF. Oke, kita lanjut video. Perhatikan. ODS, CSV, atau format lainnya. File dari aplikasi pengolah bahan presentasi bisa disimpan dalam format PPTX, atau format lainnya. Ada juga file gambar dengan representasi data berupa bitmap yang disimpan dalam format PNG, BMP, dan JPG. Dalam format dengan representasi data berupa vektor, itu bisa disimpan dalam format SVG. Kemudian kalau file PDF adalah file dalam format yang portable dan dapat diproses oleh aplikasi apapun. Untuk file teks murni, hanya dalam deretan karakter yang disimpan dalam format TXT atau HTML. Selanjutnya kita bahas ke fitur aplikasi. Setiap aplikasi pasti memiliki fitur-fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Untungnya, antarmuka kebanyakan aplikasi itu mirip-mirip karena sudah berbasis GUI atau Graphical User Interface. Fitur cut, copy, dan paste adalah fitur yang paling populer digunakan dari zaman purba sampai sekarang. Sejarahnya sih diinspirasi dari praktik tradisional dalam pengeditan naskah yang diketik pada sebuah kertas, di mana orang memotong paragraf dari halaman dengan gunting dan menempelkannya ke halaman lain. Pada aplikasi komputer, perintah cut memindahkan teks atau objek lain ke dalam clipboard atau buffer yang berupa tempat penyimpanan sementara. Perintah paste akan memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen tujuan. Perintah copy akan menyalin teks atau objek lain yang disorot ke dalam clipboard dan akan memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen tujuan. Selain 3 fitur tadi, ada juga fitur screenshot dan snipping tools. Screenshot digunakan untuk menangkap layar. Pada platform Windows, dapat menggunakan tombol print screen, kemudian paste ke jendela yang sedang aktif. Nah, nanti hasilnya akan tampil sesuai dengan tampilan jendela yang ditangkap dalam berupa gambar. Kelemahannya, hasilnya seluruh layar akan tertangkap dan harus di-crop atau dipotong manual kalau ingin bagian tertentu saja. Selain menggunakan screenshot, kita bisa juga gunakan snipping tools. Fungsi sama buat tangkapan layar. Itu ya. Dia lebih leluasa dalam memilih bagian yang diinginkan. Ini tulis di buku ya, nih perbedaan-perbedaannya ini. Selanjutnya, analisis aplikasi pengolah kata. Nah, sekarang kita akan analisis isi dari aplikasi pengolah kata. Pada di bab ini, di buku ini ada Microsoft Word. Oke, Ada saya banyak objek-objek pause yang dulu. bisa kita temukan. Tadi di situ dituliskan fitur copy, paste, dan juga ada cut. Oke, saya gambarkan. Ketika saya bikin tabel, ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Di sini ada copy, kemudian ada cut, ada paste, dan ada screenshot. Ayo, adakah yang tahu apa itu copy, apa itu cut, apa itu paste, apa itu screenshot? Tadi sudah jelaskan di video. Copy itu apa? Copy itu menyalin dengan apa? Tulis. Siapa yang mau maju? Ayo maju. Ya benar, copy itu menyalin. Ya, silakan. Copy itu menyalin. Tentu ada bedanya dong dengan cut. Ya, menyalin apa? Menyalin bagaimana? Menyalin tanpa menghilangkan teks aslinya. Itu copy. Ya, tanpa menghilangkan teks aslinya. Jadi, kan ada toh kita mau copy tapi teks aslinya masih ada. Oke, siapa yang tahu yang cut? Kalau cut siapa yang tahu?
Udah. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke. Selanjutnya, yang cut. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Maju. Yang cut. Ayo, Erlin. Ayo, pasti bisa. Ayo. Ayo, dipegang. Ayo, dipegang. Ayo. Ayo, maju. Ayo, kasih tepuk tangan tuh temannya, yuk. Kasih tepuk tangan tuh. Kan pasti ada perbedaannya. Coba kalian tahu yang mana kopi, yang mana cut, yang mana pasta, mana screenshot. Silakan. Sama, kopi dan cut sama-sama menyalin. Coba bedanya apa? Ya, ayo tulis. Gak apa-apa, ditulis saja. Jangan takut salah, karena dari salah itu kita akan belajar. Oke. Apa? Ya silakan memotong, ya boleh. Memotong, oke. Gak apa-apa, silakan dulu. Terima kasih, tepuk tangan. Yang cowok, yang putra, Risman, silakan. Ya, Risman atau Reza, boleh. Oke. Oh, Pasto ya. Menempelkan gitu ya. Ya, oke. Screenshot, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Hah? Kamu tulis ya, silakan. Siapa namanya? Yuda. Tulis. Menangkap layar ditangkap, terbang kemana layarnya? Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Oke, baik adik-adik, kita perhatikan ya, jelaskan. Kopi itu adalah menyalin, tapi tanpa menghilangkan teks aslinya. Paham ya? Tapi kalau cut ini menyalin, tapi lebih tepatnya adalah memindahkan. Kalau dipindahkan berarti teks aslinya keikut. Itu bedanya. Memindahkan teks asli ke file baru, ke folder baru. Paham nih ya? Paham tahu bedanya ya? Kalau kopi itu tidak menghilangkan teks asli, tapi kalau cut menyalin atau memindahkan teks asli ke folder yang lain. Kemudian paste ini adalah caranya untuk menempelkan baik copy maupun cut. Menempelkan baik copy maupun cut. Oke, paham ya? Ini kalian pasti sudah familiar ketika di WhatsApp, di Facebook, ya kan? Ada fitur seperti ini. Kemudian screenshot itu tangkapan layar atau menangkap layar. Cuma kalau screenshot ini gambar keikut semuanya, ya kan? Gambar keikut semua. Sedangkan gambar yang kita perlukan mungkin hanya sebagian saja. Berarti kita gunakan fitur apa? Fitur crop. Bagus sekali, kita gunakan fitur crop. Apa ini? Memotong. Diambil yang perlu saja. Oke, paham ya? Nah, dari ketiga aplikasi ini secara garis besar menunya, fitur-fiturnya, strukturnya kurang lebih sama. Kok bisa? Ya, ayo kita lihat bersama-sama. Ya, ayo kita lihat sama-sama. Nanti ada yang maju, salah satu maju ya, salah satu maju untuk mengetik dan sebagainya.
Oke. Kita buat folder baru. Kita tadi sudah mengenali Office ya, buat ya. Terus sekarang kita melihat fitur yang ada pada Excel, pengolah lembar kerja, pengolah lembar kerja. Oke, ini pengolah lembar kerja. Ini kelas 7. Kita buka file baru. Kita buka file baru. Oke, kita buka file baru. Oke, kalau saya membuka file baru di Excel seperti ini lembar kerja. Disebut lembar kerja kenapa? Karena ini file ini digunakan sebagai lembar-lembaran kerja. Di sini kita bisa nambah semuanya. Untuk perhitungan biasanya daftar gaji, daftar peserta, daftar kelas gitu ya ini ya. Oke, sebelum kita membuat lembar kerja, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu memberikan file ketika sudah dibuka filenya kita beri nama. Kalau baru disimpan, kita klik apa? Save as. Bagus, save as. Nah, kemudian kita cari tempat penyimpanan. Oke. Kita cari tempat penyimpanan daftar nilai semester 1. Contoh, ini kita klik kelas 8G. Kelas 8G. Oke. Save. Baru kelas save. Oh, dia langsung tersip. Nah, kalau sudah tersimpan, maka di sini sudah tertulis kelas 8G. Ya, paham ya? Sama dengan Word tadi. Kalau kalian mau nyimpan ke Word, mau nyimpan ke mau nyimpan ke PDF, sama caranya. Cukup kalian klik di sini, cari tempat penyimpanan, kalian rubah di ekstensi di sini, ya. Di ekstensi di sini, cari file yang kalian butuhkan, PDF, CSV, TXT, teks, ya, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, saya akan saja ya itu ya. Di Word juga kita akan buat file baru di Word. File baru di Word, kita klik new, blank dokumen, masuk blank dokumen. Oke. Pengenalan teks, di sini kalian bisa merubah ukuran teks sesuai yang kalian ingin. Di mana? Di font. Kita di sini kita pilih Arial. Arial. Ini Arial ini ada file standar atau font standar dalam konteks pendidik pelajar-pelajar ya, mahasiswa kampus itu pakai ini. Sama Time New Roman. Oke, kemudian di sini adalah ukuran font, ukurannya biasanya 12. Oke, selanjutnya kalian bisa memilih insert ini kalau mau memasukkan foto, memasukkan apa saja yang kalian masukkan, kita klik di sini. Kemudian ada desain, ya desain tulisan, ada layout adalah bentuk tampilan file, tampilan lembar kerjanya. Kita bisa ukuran kertasnya A4, ada F4. Di sini semuanya kalian bisa mengatur ukuran kertasnya. Oke. Nanti kalau kalian penasaran, silakan buka, pinjam laptop komputernya milik bapak, ibu, kakaknya, atau sekaligus kalian bisa minta diajarin, ya. Sekalian kalian minta diajarin, ya. Oke. Adik-adik, teman-teman sekalian, tentu penggunaan aplikasi dalam teknologi informatika ini tentu akan banyak terjadi sebuah yang namanya baru ya, pengenalan, mungkin akan terjadi kesalahan, mungkin salah ketik, salah klik tombol, salah klik menu, memang ya. Sama ketika kita belajar sepeda, ketika kita belum bisa menaiki sepeda, kira-kira kita bisa naik sepeda enggak? Kalau belum bisa naik sepeda, kita bisa naik sepeda enggak? Tidak, kan? Tidak bisa kan? Nah, sama dengan bisa tapi dibonceng, ya kan? Bisa tapi dibonceng. Tapi kalau kita sudah belajar, sudah bisa cara mengayuh, cara nyetir, insya Allah kita akan bisa naiki sepeda. Sama dengan ketiga aplikasi ini. Kalau kalian belum kenal aplikasinya, belum kenal fungsi-fungsinya, belum paham tujuan dan fungsi-fungsinya, kita akan malas belajar. Tapi kalau sudah paham aplikasinya, sudah tahu fungsinya, bahwa aplikasi ini dibutuhkan oleh semua orang,
Bahkan orang-orang itu kadang-kadang saking pengennya belajar ketiga aplikasi ini, bahkan sampai mengikuti kursus, sampai ikut kursus supaya paham dan memahami ketiga aplikasi tersebut. Oke, siapa yang mau mempraktekkan ke depan? Menulis sebuah laporan yang terdiri dari satu judul, kedua nama, ya nama, apalagi jenis laporan, kemudian laporan kegiatan. Ayo siapa yang mau mempraktekkan? Silakan maju ke depan. Dia mau maju? Siapa? Arlin mau maju? Mau maju Arlin? Siapa mau maju? Reza? Hah? Reza maju? Mau maju? Ya, ada diwakilkan siapa? Mas Nyoman? Mau maju? Ya, silakan Mas Nyoman maju. Ayo kasih tepuk tangan. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, silakan situ. Sini Anu. Ya, silakan. Bentar, saya tuliskan dulu. Silakan boleh duduk. Yang pertama judul. Judulnya apa? Laporan kegiatan kelas 8G, gitu contoh. Mana Mas? Ya. Oke. Berarti kalau Mas akan di sini itu berarti untuk ditaruh kata-katanya di tengah. Kalau ini berarti di pojok sebelah sana, kalau ini di pojok sebelah sini. Nah, justify ini adalah posisi rata. Oke. Selanjutnya setelah judul, klik enter, pindah tab bawahnya. Oke. Nanti gantian ya. Bisa gantian nanti. Setelah judul itu adalah waktu kegiatan. Waktu kegiatan. Oke, enter. Setelah waktu kegiatan, kalian menulis apa? Tempat kegiatan. Oke, titik 2. Enter. Jenis kegiatan. Enter. Laporan kegiatan. Oke, enter, klik. Dah. Ini waktu kegiatan jam berapa, tanggal berapa, hari apa, tanggal berapa. Klik sini di waktu kegiatan. Di waktu kegiatan paling atas sana. Hapus dulu itu. Oke. Hari Sabtu. Hari apa hari ini? Sabtu. Hari Sabtu, tanggal 7. Sabtu 07. 9. 2. Oke. Tempat kegiatan. Oke, sudah? Sudah? Tempat kegiatan di mana? Ruang kelas. Di ruang kelas, boleh. Jenis kegiatan. Jenis kegiatan apa kegiatannya? Diskusi. Diskusi apa? Diskusi tentang TIK. Diskusi TIK boleh. Laporan TIK. Laporan terlaksanakan dengan baik, tertib, aman, dan terkendali. Walaupun ada sedikit miss tentang kendala teknis, nggak apa-apa, tapi bisa diatasi dengan baik. Nah, itu contoh laporan sederhana. Nah, nanti kalian juga membuat seperti ini ya. Oke.
Oke, baik, terima kasih, sudah cukup Mas, sudah cukup. Terima tepuk tangan teman-teman kita. Oke, sekarang giliran yang lain. Kita coba di Excel. Reza mau? Dea mau? Dipandu, nggak apa-apa. Dipandu. Siapa yang mau? Ayo angkat tangan yang mau. Kalau itu Cindy saja. Ayo Cindy. Silakan. Sekarang membuat laporan dalam bentuk laporan kerja ya, atau laporan daftar kelas untuk menggunakan Excel. Silakan buka. Oke, langsung bawah itu ya, itu silakan langsung klik. New. Ya, boleh langsung. Back saja. Tanda panah di atas itu klik. Oke, tanda panah klik. Udah. Tanda panah. Sekarang bikin tabel, blok tabelnya. Ya, blok tabelnya gini. Blok tabelnya. Perhatikan. Ya, blok sudah. Klik tabel di sini. Klik. Nah, jadi tabel. Oke. Ini silakan diketik. Silakan diketik. Ini dijadikan satu untuk judul. Sini daftar diskusi TIK kelas 8G. Ya, daftar diskusi TIK kelas 8G. Oke, di sini tulis nomor. No saja, no. Oke, satunya sebelahnya nama. Di sini kelas. Tema diskusi. Tema saja. Kemudian di sini keterangan. Oke. Keterangan ini dihapus, delete. Oke. Tarik tema, kelas, nama. Nah, ini adalah salah satu contoh kita membuat laporan dalam bentuk tabel. Itu ya. Kalau kalian mau memperbesar huruf atau font, cukup kalian lari ke atas sini. Nih, kita diganti Arial. Oke, bagus. Kemudian dicari di tengah. Ini ditengahkan begini, hurufnya ditebalin, dibesarkan jadi 12. Oke. Jadi begini ya. Nah, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan buat Cindy. Oke. Selanjutnya adik-adik. Nih, silakan. Selanjutnya adik-adik. Jadi tugas kalian nanti nih. Sekarang akan saya sampaikan, saya lihatkan lembar akan saya kirimkan ke siapa ketua kelasnya nanti? Kristia. Nanti dikirim di grup ya. Saya kirim format LKPD yang di situ berisi observasi kalian mengoperasikan Microsoft Office dan Word. Ini contohnya. Contohnya ini. Bukan contoh ya. Apa itu? Bentuknya. Laporan TIK, lembar observasi. Nah, ini lembar kerja observasi. Tugasnya akan dibentuk kelompok. Satu kelompok 5 orang. Satu kelompok 5 orang. Ya, akan dibagi. Satu kelompok 5 orang dibagi. Kemudian nanti hasilnya di print. Perhatikan. Cuma lembar kerjanya ditulis nanti nama kelompoknya apa, kelompok 1, dan di bawahnya kasih nama, ya. Di situ lembar kerja di sini tertuliskan aplikasi yang dipakai. Kalian mempraktikkan dengan aplikasi Word dulu. Di situ kalian mengoperasikan buka sebuah file Word atau dokumen yang
telah disiapkan guru. Ini sudah saya siapkan kan? Nanti sudah saya siapkan. Kemudian kalian operasikan. Kalian jawab apa yang terjadi ketika kalian buka. Nah, contoh, apa yang terjadi ketika kalian buka? Apa yang terjadi? Apa kesimpulan kalian? Mengapa demikian? Dan contoh, ini kan kalian buka ini. Berarti yang terjadi adalah file apa? File dapat terbuka dengan baik. Contoh, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa kesimpulan kalian? Kesimpulannya adalah apa? Ketika kalian buka file berjalan dengan lancar, itu apa kesimpulannya? Contoh, mudah dioperasikan. Kemudian mengapa demikian? Karena aplikasi Word-nya terinstall dengan baik. Nah, ini contohnya. Aplikasi Word terinstall dengan baik. Oke, itu ya. Nanti nulisnya begitu ya. Nah, itu lembar observasi sampai ke bawah, sampai PowerPoint kalian coba. Jadi istilahnya di sini nih kalian belajar eksplorasi. Buka file itu terbuka dengan baik atau tidak. Gitu saja. Kemudian itu ditulis di tabel sini. Ditulis di tabel ini. Paham? Oke, perhatikan. Perhatikan adik-adik. Sekarang sudah pukul 12 kurang 3 menit. Pembelajaran kita sudah berjalan berapa menit? Sudah 1 jam setengah? Sudah 1 jam setengah? Kurang berapa menit? Kurang 10 menit ya. Kurang sekitar 10 menit. Oke, sabar ya. Sabar. Oke, masih tersisa waktu 10 menit. Begini. Kita sudah bersama-sama melihat materi, sudah bersama-sama melihat wujud aplikasi. Tinggal satu wujud aplikasi yang belum kita lihat. Apa itu? PowerPoint. Oke, siapa yang tahu tadi apa PowerPoint tadi? Aplikasi untuk presentasi. Oke, kita tutup dulu nih ya. Nanti saya kirim di grup ya. Oke, saya tutup dulu. Sekarang kita buka yang file untuk PowerPoint. Klik 2 kali, maka dia akan tampil. Oke. Klik blank presentation. Oke. Ini adalah tampilan awal ketika kita belum memilih desain presentasinya. Ya, tampilan awal ketika kita belum memilih tampilan presentasinya. Gak apa-apa, jangan terpengaruh dengan yang lain ya. Kita fokus pada pembelajaran kita. Oke. Bagaimana cara memulainya? Pertama ini file masih belum dinamai. Apa ini? Apa selanjutnya kalau belum dinamai? Kita kasih nama terlebih dahulu. Nah, coba kalian lihat. Menu-menunya kurang lebih sama. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah tampilan dan fungsinya. Oke, yang pertama kita klik file, kita save apa? Save as. Save as. Oke, kita cari tempat penyimpanannya, kemudian kita simpan. Oke, selanjutnya ini desainnya kan monoton, hanya putih saja kan? Ya kan? Kalian mau mendesain apa seperti apa? Klik desain. Ayo kita tinggal milih. Nah, desain mana yang paling suka? Pink. Ini. Mana pink? Ini. Mana? Ungu mana ini? Mana? Yang enggak mana? Yang mana? Yang ini? Oh, terserah. Ya sudah, ini saja. Kita pilih formatnya. Oke, karena tujuan pembelajaran kita di awal tadi adalah memahami struktur dan fitur-fitur, maka di lembar observasi tadi kalian sematkan, kalian tulis struktur-struktur yang ada di sini, kemudian kalian buka aplikasi itu berjalan atau tidak, lancar atau tidak, dan kesimpulan kalian apa. Intinya kurang lebih sama ya untuk menu-menunya, cuma di sini fungsinya berbeda. Oke, sambil nanti teman-teman kalau waktunya sudah habis nanti infokan ya Mas Waza ya. Info kalau sudah
jamnya selesai diinfokan supaya saya nggak kebablasan nanti ya. Oke, baik adik-adik, sekilas ini ya, nanti di SK LKPPD nanti dikerjakan di rumah ya. Ya, tunggu, belum selesai ya. Sabar ya, belum selesai. Lembar observasinya dikerjakan dan kalian sambil membaca materi-materi selanjutnya. Untuk PowerPoint ini ya, dari materi yang kita sama-sama pelajari bersama, silakan yang mau tanya ya, silakan yang mau tanya ya. Download aplikasi, cara memperoleh aplikasinya gimana ini ya? Ya, bagus, pertanyaan bagus ya. Siapa yang tanya? Rizkia tanya tadi ya. Ulangi pertanyaannya. Ya, silakan ulangi pertanyaannya. Di mana download aplikasinya? Di mana download aplikasinya atau di mana cara mendapatkan aplikasi tersebut? Oke ya, bagus, pertanyaannya bagus, tepuk tangan. Oke. Oke, bagus, terima kasih. Untuk aplikasinya, biasanya kalau kita sudah beli laptop, biasanya kita dapat satu paket aplikasi tersebut. Tapi kalau kok belum terinstall di laptop, kita bisa download di internet atau kita bisa install langsung melalui internet. Oke, atau Pak masih belum bisa Pak, ya sudah, datang ke saya nanti tak instalkan. Ada lagi yang bertanya, yang Mbak ganti gitu loh, pas masa Cindy terus. Dia mau tanya apa? Mbak mau tanya apa? Silakan. Apa? Ngerjainnya bagaimana? Oke, ngerjainnya bagaimana? Ngerjain tugasnya maksudnya? Ngerjain tugasnya di mana? Menggunakan laptop atau komputer. Kalau menggunakan HP susah karena WBS itu kecil. Kalian susah akan belajarnya. Kalau bisa manfaatkan perangkat yang ada di rumah. Pinjam punya kakak, punya ibu, punya mbak, punya bapak, dan lain sebagai. Kan kelompok nanti berkelompok 55 ya. Berkelompok kerjakan 55, tapi lembar kerjanya namanya masing-masing. Observasinya masing-masing. Nah, saling bantu sama teman, saling menjelaskan. Yang temannya belum bisa bertanya, yang belum tahu jangan takut bertanya. Yang sudah tahu jangan menyimpan ilmu, disimpan sendiri. Kita bagi sama teman. Teman yang belum tahu kita kasih tahu. Oke, sudah paham semuanya? Oke. Selanjutnya begini. Dari materi yang kita sampaikan, yang kita pelajari bersama, saya ingin meminta kesimpulan yang dapat kalian sampaikan dari belajar hari ini. Apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Mbak Cindy, bagaimana kesimpulannya? Bagaimana pelajaran hari ini tentang tema teknologi informasi dan informatika dan komunikasi ini? Lebih mengerti dengan perangkat lunak. Lebih memahami dengan perangkat lunak ya. Kalau untuk refleksinya, ternyata kemarin itu ketika belum tahu fungsi teknologi informasi, ketika sudah belajar di sini, nanti bagaimana ke depannya? Kira-kira kamu pengen belajar atau pengen nanti menguasai itu sehingga dapat bekerja gitu? Pengen menguasai, Kak. Pengen menguasai. Alasannya kenapa pengen menguasai? Biar kalau kerja lebih dapat yang bagus. Biar kerja Lebih baik. biar lebih baik. Oke, bagus, tepuk tangan ya. Yang lain Mas Teman, bagaimana untuk penilaian atau apa tuh kesimpulan di pelajaran siang hari ini di TIK hari ini, ya informatika hari ini? Bisa lebih memahami sama fitur-fitur yang dihadirkan di aplikasi baik Word maupun PowerPoint maupun Excel. Jadi lebih mengenali fitur-fitur di dalamnya ya. Oke. Kemudian untuk refleksi ke depan, setelah kamu belajar, ke depannya bagaimana refleksinya? bisa membuat makalah atau tugas-tugas menggunakan aplikasi-aplikasi pengolah kata. Oh gitu. Oke, terima kasih. Ada lain? Siapa lagi? Mbak? Nggak ada lagi? Oke. Saya ingin tahu pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Yuda,
Yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini apa saja? Mengetahui aplikasi-aplikasi perkantoran. Oh, mengetahui aplikasi-aplikasi perkantoran. Siapa? Siapa lagi? Reza. Reza, bagaimana kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini? Mengetahui cara pakai aplikasi perkantoran. Mengetahui cara penggunaan aplikasi Oke, baik. Sudah bel tadi ya? Sudah. Kurang berapa menit? Oke, baik, terima kasih teman-teman. Silakan disimpuli bukunya. Sudah? Ya, saya juga mematikan bukunya. Saya mematikan ini ya. Ya, tunggu dulu ya. Don't save. Dah, silakan duduk semuanya yang rapi. Oke, baik. Setelah kita belajar bersama-sama, dengan harapan mudah-mudahan capaian pembelajaran kita pada pembelajaran bab 3 di teknologi informasi ini dapat tercapai dengan baik. Yang pertama, memahami fitur struktur serta fungsi dari aplikasi Selanjutnya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan mencoba mempraktekkan membuat laporan dengan aplikasi Ya, siap semuanya ya. Untuk tugas LKPD-nya yang nanti saya kirim di grup, di-share ke grup, kemudian dikerjakan minggu depan di dan semuanya mengobservasi, menjalankan aplikasi perkantoran tersebut. Oke, baik adik-adik, sudah disimpulkan semuanya? Sudah disimpulkan semuanya? Sebelum kita pulang, ingat, hati-hati di jalan, jaga diri, jaga kondisi, tetap sehat ya, tetap sehat di rumah, bantu bapak, bantu ibu, dan jangan lupa, marilah kita sebelum pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik. Kalau kalian gagal, kalau kalian mengalami kegagalan di kota Samarinda, jangan lupa segera kalian datang ke kota Samarinda seberang. Karena kalian nanti akan ketemu yang namanya harapan baru. Oke, baik adik-adik. Terima kasih atas segala perhatian. Kita ketemu lagi minggu depan. Jaga diri, jaga kesehatan, dan hati-hati di jalan. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian.